Jujur kalau memang adalah fakta, adalah sungguh-sungguh, harus sudah cukup. Apakah yang melebihi daripada kejujuran? Saya jujur, engkau bilang saya lebih jujur. Apa artinya lebih jujur dari jujur? Bukankah jujur sudah cukup? Kenapa harus lebih jujur? Karena banyak jujurnya ada unsur-unsur campuran yang kepalsuan di dalamnya. Jikalau seseorang mempunyai kejujuran yang kurang sungguh, yang kurang murni, maka sebenarnya itu adalah penipuan yang kurang berani. Dan itu adalah sesuatu kejujuran yang sangat kurang. Maka mari kita memberikan definisi jujur yang mutlak, jujur yang sungguh-sungguh, jujur yang tuntas, itu sudah cukup. Kalau hubungan manusia dan manusia didirikan di atas kejujuran yang sungguh-sungguh, maka masyarakat akan mengalami perdamaian, mengalami kepuasan, mengalami sesuatu kesehatan yang luar biasa. Waktu saya umur 8, saya belajar satu cerita yang sangat sederhana, sangat mengerikan. Seorang anak umur belasan tahun menggembalakan domba-domba yang banyak. Dan dia bawa keluar, makan rumput, minum air, sore bawa pulang, masuk ke dalam kandang. Besok pagi bawa lagi keluar, pergi cari rumput, makan rumput, minum air, dan bawa lagi kembali. Inilah pekerjaan dia. Satu kali anak ini bawa domba yang banyak sampai di padang rumput. Lalu dia rasa hidup saya saban hari seperti ini terlalu menjenuhkan, terlalu tidak berarti. Maka dia bikin satu hal yang nakal sekali. Teriak-teriak dengan menipu orang lain. Ada serigala, ada serigala. Waktu suaranya kedengar oleh banyak orang, mereka kasihan. Kalau anak kecil ini dimakan, ditikam oleh serigala, dia tidak ada senjata, dia tidak bisa lawan. Dombanya pun semua tidak bisa menolong dia melawan serigala yang datang menyerang. Maka banyak orang keluar dari rumah mereka, pergi ke padang, pergi mencari anak itu. Waktu mereka sampai di padang, ketemu anak yang teriak-teriak itu, mereka lihat tidak ada apa-apa. Dombanya baik-baik, anaknya aman-aman, tidak terjadi apa-apa. Maka waktu itu mereka, mana serigala? Di mana serigala? Anak itu ketawa, saya menipu kamu. Saya karena rasa hidup tidak ada arti, saban hari jaga domba. Maka saya memikirkan cara untuk ketemu banyak orang datang untuk membantu saya, yaitu menipu kalau ada serigala. Maaf ya, saya telah menipu kamu. Sekarang saya kasih tahu, tidak ada serigala. Kurang ajar kamu. Tahu tidak, saya sibuk sekali, saya kerjaan repot sekali. Saya karena takut engkau dimakan serigala, maka saya letakkan jabatanku, lepaskan pekerjaanku. Saya datang ke sini mencari engkau. Anak itu ketawa-ketawa. Mereka pulang. Sudah pulang, beberapa hari kemudian, sungguh-sungguh datang serigala yang banyak. Begitu serbu ke dalam kawanan domba. Anak itu ketakutan.
Sekarang teriak lagi, ada serigala, ada serigala. Dia teriak sampai suaranya habis. Sudah diterkam, sudah dikoyak-koyak oleh serigala. Seluruh badan berdarah. Tidak ada satu orang datang. Karena apa? Karena pernah menipu. Karena tidak jujur. Tidak ada orang mau datang lagi. Biarin dia teriak. Nanti saya ke situ kecelik. Saya sampai di situ ternyata ada serigala. Saya ditipu. Kerjaan saya berantakan. Tidak. Saya tidak mau pergi. Akhirnya, kenapa sampai sore anak tidak pulang? Dombanya tidak dibawa kembali ke kandang. Mereka pergi cari. Melihat dia sudah mati. Badannya dikoyak-koyak. Seluruh tangan badan berdarah. Dan jantungnya apanya sudah dimakan oleh serigala. Mayat berbaring di situ. Semua melihat kasihan sekali. Hal ini adalah hal saya percaya salah satu cerita yang paling baik untuk mendidik anak-anak menjadi orang jujur. Saya dengar cerita itu umur 8. Sekarang saya umur 80. Selama 72 tahun ini. Cerita yang mengerikan ini mendorong saya hati-hati bicara jujur. Jadi orang yang setia, yang jujur. Jangan menipu orang lain. Saudara-saudara, siapakah orang paling rugi? Yaitu orang yang kira dia bisa tipu orang lain. Apakah hukuman yang paling besar untuk orang yang menipu? 2. Pertama, seorang penipu, hukuman yang pertama yaitu dia kira seluruh dunia penipu. Dia kira kalau saya bisa tipu orang lain juga. Kalau itu maka dia dihukum karena konsep pikirannya sudah dirusak oleh asumsi semua orang sama. Kalau saya bisa menipu, semua orang sudah bisa menipu. Kalau saya sudah tipu, mereka pasti tipu saya. Ini hukuman pertama. Hukuman kedua, orang menipu dihukum dia tidak percaya kepada siapapun. Karena dia kira setiap orang penipu, maka yang dikatakan pasti tidak sungguh-sungguhlah. Tidak usah percaya. Karena dia tidak percaya siapapun. Tidak pernah dia menerima kebenaran. Tidak pernah dia tumbuh di dalam pengetahuan. Karena dia tidak pernah mungkin percaya kepada orang lain. Saudara-saudara, jikalau masyarakat penuh dengan penipuan, engkau menipu orang lain menipu engkau, masyarakat ini sangat kasihan. Penyakitnya terlalu berat dan masyarakat ini tidak ada tolongnya. Itu sebab manusia sama manusia perlu menjalin hubungan percaya. Saya percaya kamu, kamu percaya saya. Saya mutlak beriman kepada kamu, kamu mutlak beriman kepada aku. Sehingga kita hidup damai, hidup stabil, dan hidup tanpa kecemasan, kekhawatiran yang mengganggu ketentraman dan sejahtera hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, jadi apakah yang mau dikatakan Yesus di sini? Ini kalimat tidak pernah ditulis di dalam 10 hukum. Jangan bersumpah. Tidak ada itu. Tetapi Yesus melampaui hukum Musa. Melampaui hurufiah. Melampaui gejala-gejala lain dari masyarakat. Dia menyinggung sumpah. Jangan engkau bersumpah. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus suruh kita jangan sumpah, lalu pemerintah suruh kita sumpah, kita mau taat yang mana? Kalau pemerintah mengatakan, Jokowi, kau jadi presiden, sekarang sumpah di hadapan parlemen, sumpah akan didengar secara nasional
oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa engkau mau menjadi presiden yang setia dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Waktu itu kalau Jokowi mengatakan saya tidak mau sumpah karena Yesus bilang tidak boleh sumpah. Jadi kita di dalam kesulitan. Apakah saya harus ikut peraturan pemerintah bersumpah jabatan? Atau saya harus ikuti sesuatu pengajaran Yesus, tidak boleh sumpah? Saya percaya di dalam negara seluruh dunia tidak ada satu konstitusi, tidak ada satu hukum negara yang tidak menuntut sumpah waktu diangkatnya jabatan presiden. Lalu engkau bilang, kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh sumpah, saya boleh tidak? Saya kasih tahu, Alkitab juga mengatakan pemerintah kuasanya dari Allah. Taatlah kepada atasanmu. Sehingga di dalam hal ini, di dalam pemerintahan, kita sumpah tidak melanggar perintah Tuhan. Kalau demikian, lalu Tuhan mengatakan jangan bersumpah. Artinya apa? Antara manusia dan manusia, mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Manusia kalau bisa dipercaya, sangat bahagia. Manusia yang tidak dipercaya oleh siapapun, hidupnya lebih kasihan dari anjing yang liar. Karena dia tidak ada sesamanya yang menghargai dia. Saudara-saudara sekalian, kita semua kalau pakai uang, sistem barat pakai kredit card. Apa kredit card? Surat kepercayaan. Kartu membuktikan engkau bisa dipercaya. Karena apa? Karena itu sudah diuji. Bagaimana cara diuji? Engkau pinjam uang dari bank, ditentukan bayar. Engkau ikut tidak? Kalau engkau tidak ikut, tidak mungkin dikasih lagi kredit card. Tapi kalau engkau bisa dipercaya, ada rekor, ada catatan, engkau bayar, engkau pinjam, engkau bayar, engkau pinjam. Maka akhirnya engkau dapat kredit card, ditentukan boleh pinjam berapa uang karena bank percaya sama kamu. Jadi ini bukan bank card, ini namanya kredit card, yaitu kartu kepercayaan. Orang Tionghoa dari zaman kuno mengatakan kepercayaan masyarakat itulah nyawamu yang kedua. Nyawa pertama yaitu hidupmu, badan sama jiwa, seluruh pikiran berada di dalam karaktermu. Ini nyawa pertama. Nyawa kedua, itu orang lain mau percaya sama kamu. Orang lain mengetahui engkau boleh diandalkan, boleh dipercaya. Itu kepercayaanmu di masyarakat. Itulah hidup kedua. Saudara-saudara, waktu saya menjadi hamba Tuhan di Surabaya, satu kali ada satu encek umur 57 sama istrinya datang ke rumah saya. Nangis. Saya tanya, saudara, apa yang terjadi? Saudara itu bicara, Pak Stephen Tong, kemarin malam toko saya di Belauran terbakar habis semua. Yang cilaka, sebelum terbakar, saya baru masukkan ratusan blok kain yang saya pesan dari luar negeri. Tiba kabar saya masukkan di atas gudang toko itu. Dan itu seluruhnya adalah modal yang saya ada. Seluruhnya adalah uang yang saya miliki untuk membesarkan anak-anak, membiayai keluarga. Tidak sangka malam jam 8 saya sampai di rumah, jam 10 diketuk pintu. Hei, Om, tokomu terbakar. Masa? Saya kaget. Kalau itu terbakar cuma sedikit, tidak apa-apa. Kalau habis semua, saya akan menjadi pengemis.
Pak Tong, kemarin seluruh toko terbakar. Saya jam 10:30 sampai di Belauran. Saya melihat toko saya angus 100%. Saya buka, lihat di dalam, tidak ada satu blok kain yang masih ada. Semua menjadi abu. Sekarang saya mesti bagaimana? Pak Stephen Tong, saya mau menjadi pengemis. Saya hidup, tidak ada hari depan. Semua uang saya sudah beli kain. Untuk dijual bisa untung uang. Sekarang saya sudah habis sama sekali. Suami istri menangis terus. Saya waktu itu masih muda. Umur 27. Saya bilang, sekarang mari kita berdoa. Dia tunduk kepala, air mata terus mengalir. Saya bilang, Tuhan, kasihankanlah anakmu ini. Dia seorang jujur, seorang berdagang baik, rajin, kerja suami istri setengah mati. Dari pagi sampai sore, baru malam pulang ke rumah. Sekarang dia mengalami kesulitan, api telah menghanguskan semua hartanya. Tuhan beri pertolongan kepada dia. Sudah habis doa, dia menghapus air mata. Saya berkata, menurut apa yang saya tahu, kamu suami istri jujur, rajin, rendah hati, dan kerja sungguh-sungguh. Itu sebab dengan kepercayaan orang mengetahui kejujuranmu, kamu masih ada kali kedua hidup di dunia ini. Apa artinya itu? Saya bilang, kalau dulu kamu suka menipu, saya tak pernah menipu. Kalau dulu kamu tidak jujur, saya selalu jujur. Itulah sebab Tuhan akan beri kesempatan engkau dagang lagi. Dari mana? Uang sudah habis. Akhirnya 1 bulan kemudian dia berkata kepada saya, terima kasih doa Pak Tong. Terima kasih anjur Pak Tong. Saya sekarang mulai buka toko lagi. Saya tanya, uang untuk buka toko, uang beli barang untuk jual dari mana? Saya mempunyai kesulitan yang tidak pernah boleh kasih tahu sama siapa. Tapi banyak orang dulu pernah beli barang sama saya. Melihat keadaan saya, mereka datang inisiatif pinjamkan uang. 1, 2, 3, 4. Banyak orang pinjamkan uang. Saya boleh berdagang kembali lagi. Dia sekarang tidak nangis. Dia berkata, Tuhan memberkati orang yang jujur. Alkitab berkata, yang jujur diperlakukan jujur oleh Tuhan. Yang lurus diperlakukan lurus oleh Tuhan. Yang licik diperlakukan bengkok oleh Tuhan. Saya dari kecil baca ayat itu, saya catat dengan garis merah. Lalu saya hafal, oh Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang hidup. Barang siapa jujur, Engkau jujur kepadanya. Barang siapa lurus, Engkau lurus kepadanya. Barang siapa licik, Engkau tidak licik kepadanya. Engkau membengkokkan jalan dia. Waduh, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bohong. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah licik. Dia jujur dan dia setia. Aku namanya yang setiawan itu. The faithful one. This is the name of our God. Our God is always honest. Our God is always righteous. Our God is always faithful. Yang setia itu namanya adalah Amin. Namanya adalah setiawan. Itu nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalimat telah berjanji. Alkitab berkata, jikalau engkau jujur sama orang lain, saya memberikan berkat jujur kepadamu. Kalau Allah jujur sama kita, itu paling bahagia. Allah tidak menipu kita. Sehingga janji dia, pasti dia tepati. Kalimat dia,
pasti dia jalankan. Dan barang siapa mau menerima kejujuran Tuhan Allah, syaratnya cuma satu, engkau harus menjadi orang jujur. Orang yang sering ngaco, sering nakal, sering menipu orang, dia kira dia paling pintar. Penipu selalu menganggap diri paling pintar. Yang tipu diketawai, goblok lu, saya tipu engkau tidak tahu. Engkau kira engkau untung? Tuhan bilang tidak mungkin. Kamu yang nakal, yang licik, yang bengkok-bengkok, Tuhan memberikan jalan bengkok kepada engkau. Saudara-saudara, dari satu titik ke satu titik, yang paling dekat ada garis lurus. The straight line is the shortest distance between point and point. Tetapi kalau Tuhan membengkokkan jalanmu, engkau rugi luar biasa. Saudara-saudara, jadilah orang yang jujur. Seumur hidup kepada Tuhan, kepada istri, kepada saudara, kepada sesama, kepada orang-orang yang kau gauli. Karena inilah diperkenan oleh Tuhan. Jangan kira engkau pintar menipu orang, engkau hebat. Jangan kira engkau boleh menghasilkan banyak keuntungan melalui penipuan, engkau lebih tinggi pintar dari orang lain. Karena orang seperti ini adalah orang yang sendiri menipu sendiri. Saudara-saudara, jangan engkau menjadi orang yang mengkelabui sendiri. Jangan engkau sendiri mempermainkan diri sendiri. Karena apa yang kau mempermainkan dicatat oleh Tuhan. Apa yang kau nyatakan ketidakjujuran ditilik oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai membiarkan engkau melewati jalan bengkok-bengkok. Tidak pernah sampai kepada sasar. Orang Israel pernah mencobai Tuhan. Mempermainkan Tuhan. Tuhan biar mereka keliling di padang belantara 38 tahun. Atau dijangkapkan 40 tahun berkeliaran di dalam padang belantara. Hei Israel, kamu tidak mungkin langsung masuk ke dalam Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan, jalan kaki 3 hari sudah cukup. Akhirnya mereka buang waktu 40 tahun baru boleh masuk Kanaan. Berapa ruginya? Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, Tuhan mungkin kasih kekayaan, tapi engkau tunggu 40 tahun. Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, mungkin akhirnya engkau berhasil, tapi engkau liku-liku dipermainkan oleh dirimu sendiri. Dan Tuhan membiarkan engkau mengalami liku-liku yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, itu sebab mari kita belajar jujur terhadap diri. Jujur terhadap Tuhan. Jujur terhadap orang lain. Jikalau engkau sungguh-sungguh dengan tekun, setia, dan engkau sampai akhir tetap jujur dari semula, maka engkau seumur hidup akan dikurangi banyak keliku-likuan. Akan dikurangi banyak kesulit-sulitan. Dan engkau akan mendapat berkat dari Tuhan. Itu sebab jangan sumpah, saudara-saudara, jangan bersumpah kepada Tuhan. Karena langit itu tempat taktanya Tuhan. Jangan bersumpah kepada bumi, karena bumi tumpuan kaki Tuhan. Jangan bersumpah kepada Yerusalem, karena Yerusalem kota raja yang besar. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak bisa membuat rambut hitam menjadi putih, tidak bisa merubah rambut putih menjadi hitam. Kau seorang yang sangat terbatas. Itu sebab serahkan kepada Tuhan dan engkau jujur. Kalau engkau sungguh-sungguh jujur, engkau tidak dirugikan. Akhirnya keuntungan diberikan Tuhan kepada engkau. Saudara-saudara, orang barat mengatakan
honesty is the best policy. Bagaimanakah taktik yang paling baik? Bagaimana strategi paling baik hidup di dunia? Jujur saja. Jika engkau jujur, engkau pasti dapat berkat. Seorang Rusia, pimpinan komunis yang sangat terkenal dan sangat pintar luar biasa, namanya Dr. Sorokin. Di dalam bukunya Social Dynamic, dia menceritakan satu cerita yang pendek sekali, tapi sangat mengharukan saya. Dia mengatakan satu kali ada satu nenek tua tinggal di satu apartemen di New York. Dia sendirian, sudah umur hampir 80. Dia menjadi ketua dari satu lembaga yang menjalankan diakonia. Lalu anggota-anggota kumpulkan uang lebih daripada 10.000 untuk menolong orang tua yang sudah miskin, sakit-sakit dan tidak bisa kerja. Dia bendaharanya. Dia kumpulkan uang itu, taruh di dalam laci. Satu hari waktu dia tidur, kemasukan seorang maling yang badannya besar sekali, dan orang yang jahat itu datang kepada dia, bangunkan dia dari ketiduran. Dia kaget. Orang tua ini bisa sakit jantung, bisa mati, tapi dia minta Tuhan kasih ketenangan hati, dan dia duduk di sana. Ada apa, Pak? Kenapa malam-malam datang masuk ke rumah saya tanpa izin? Siapa kamu? Saya seorang perampok. Sekarang saya minta engkau keluarkan hartamu semua. Saya orang miskin. Saya orang tua. Saya tidak kaya. Jangan banyak bicara. Di rumah ini ada uang di mana? Kasih tahu dengan jujur. Kalau tidak saya tembak, saya matikan engkau. Perempuan ini bicara, jangan galak-galak. Kamu masih muda, saya orang tua. Kamu ada berapa puluh tahun hidup. Kalau engkau galak-galak dan melakukan kejahatan, mau jadi apa kamu selanjutnya ini? Wah, orang muda itu mulai sedikit guilty feeling. Dia diam. Lalu dia mengatakan, oke, saya terlalu susah hidupnya. Saya perlu uang. Ada berapa? Bawa keluar. Saya pergi. Saya tidak melukai kamu. Saya tidak mentembak kamu. Kamu orang tua. Saya kasihan kamu. Tapi jujur sama saya. Orang tua ini, duduk saja. Saya ngomong sama kamu. Kamu mau saya jujur? Saya jujur. Saya berkata kepadamu, saya adalah orang tua menjadi sekretaris dan bendahara dari satu lembaga untuk menolong orang miskin. Saya bukan orang kaya. Itu sebab saya jujur. Saya sudah kumpulkan uang lebih 10.000 orang. Ya, lebih 10.000 dolar di sini. Dan ini semua saya simpan di dalam laci. Waktu dia ngomong begini, sudah ngomong begini, lalu dia bawa kunci keluarkan. Ini uang 10.000 dolar, bukan punya saya. Ini punya lembaga itu. Dan lembaga itu bukan orang kaya, adalah kumpulan banyak orang tua karena mengasihani orang tua yang tidak ada kerjaan, tidak ada anak, tidak ada suami. Dan mereka sakit, tidak ada yang memberi uang obat. Mereka siang malam hanya menanti kematian saja. Dan kami kumpulkan uang ini, taruh di tangan saya. Saya mau menolong mereka. Dia sambil ngomong, Tuhan gerakan perampok itu. Perampok itu malah dengar. Lalu dia mulai, hatinya ngeres. Air mata mulai turun. Dia pikir dia sendiri ada mama yang sakit. Dan orang perlu menolong orang yang sakit, yang tua seperti ini. Sudah dengar habis. Kalau kamu mau ambil,
Silakan ambil. Saya tidak bisa lawan kamu. Saya perempuan tua yang tidak kuat. Saya tidak bisa melawan kamu. Kalau kamu mau ambil, silakan. Tapi kamu berdosa. Karena melalui uang yang kau ambil, banyak orang tua akan mati. Tidak pertolongan. Bagaimana anak? Silakan ambil. Siapa tahu setelah dia ngomong kalimat ini, perampok itu nangis dengan air mata yang berlinang-linang, tidak bisa bicara. Maka orang tua ini tunggu. Setelah selesai orang itu nangis, dia tanya lagi, bagaimana? Mau ambil uang?